Allah Subhanahu wa taala kita selalu berikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam perlindungannya, senantiasa dalam kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan kesehatan yang sempurna ya, Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi mereminder kegiatan kita pada malam hari ini, ya ini seperti biasa pada malam Selasa, kita agenda kajian rutin fikih muamalah insya Allah kita akan menunjukkan pembahasan yang kemarin insya Allah. Izin Bapak Ibu semuanya bahwasanya eh, agenda kita malam hari ini kita semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah melakukan aktivitas dunia dari pagi sampai malam. Insya Allah hari ini kita investasikan waktu kita sedikit ya daripada waktu-waktu kita 24 jam, yaitu investasi untuk kegiatan majelis ilmu insya Allah. Di mana eh, kajian ini yaitu kita menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin yaitu belajar ilmu syar'i. Baik Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, Dia kemudian lompat-lompat lu. Dia ya, kita akan mendengarkan apa yang cece. akan disampaikan oleh Ustaz Husin. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Syukran jazilan, Mas Riki. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mubala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan alam semesta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah topik kita di kesempatan kali ini masih bab al-buyu', jual beli. Topiknya adalah tentang sairul khairat, tentang garansi yang lain yang sudah selain yang kita bahas, yakni khiyar majlis, khiyar syart, dan khiyar aibi. Itu adalah khiyar bahasan khiyar yang utama yang sudah kita bahas, dan juga kita sudah masuk pada sairul khairat, khiyar-khiyar yang lain. Ada khiyatur ru'ya fi qaul, dan juga ada khiyar al-wasf, dan sekarang kita akan bahas tentang khiyarun naqdi. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Jadi khiyar an-naqdi, asalis khiyarun naqdi. Khiyar naqdi itu adalah garansi, yes. Kita bisa sebut sebagai garansi, di mana didasarkan pada pembayaran. Dia ada dua surah, ada dua bentuk, ada dua macam model yang umum terjadi di tengah masyarakat. Surahnya apa? Yang pertama, laushtara bisyartin annahu in lam yanaqidhu, mab, in lam yanqadahu, lam yanqadhu الثمن في 3 أيام مثلا 3 أيام ربما 4 أيام أو غير ذلك.
Fala bai'a bainahuma. Model yang pertama itu adalah misalnya seseorang, ya, dia membeli sesuatu, namun dia memberikan syarat, ya. Jadi kalau misalnya dia belum membayar selama 3 hari dengan suatu harga, fala bai'a bainahuma. Maka seakan tidak ada akad di antara keduanya. Ya, dia dengan si penjual, artinya tidak terjadi jual beli. Itu yang pertama. Atau dalam bentuk yang lain, auba abisyartin. Dia menjual sesuatu tapi dengan syarat annahu in rudda thamanu fi salasati ayyam fala bai'a bainahuma. Dia mensyaratkan kalau harganya itu dikembalikan, dipulangkan dalam 3 hari, maka tidak terjadi jual beli. Ya, tidak terjadi jual beli. Batal al-bai'u fi surataini fi sahih. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kedua bentuk model jual beli yang seperti tadi itu dianggap tidak sah. Ya, walaupun ada sebagian fuqaha, tetapi ini dikatakan adalah pendapat yang cukup lemah yang mensahihkan akad tersebut. Wa fi wajhin dhaif yasihul aqdu wa yathbutul khiyaru lil mushtari fi suratil ula wa yathbutu lil ba'i syartuhu fi suratil tsaniyah wa hiya qaribatun min bai'il wafa indal Hanafiyah. Jadi para ulama, para fuqaha yang membolehkan, dia mengatakan bahwa dalam bentuk yang pertama, seseorang membeli dengan syarat kalau dia tidak membayar ya dalam waktu 3 hari ini tidak terjadi jual beli, ya maka tidak berlaku, dikatakan bahwa itu berlaku khiyar, berlaku garansi bagi si sebentar ya, sebentar. Sebentar. Maaf. Nah, wa fi wajhin dhaif yasihul aqdu. Sebagian fuqaha, tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Ya, mereka mensahkan, mensohihkan, membenarkan akad dimaksud. Sehingga kata mereka, khiyar garansi berlaku bagi si pembeli pada bentuk kasus yang pertama dan juga berlaku khiyar ya bagi si penjual ya pada kasus yang kedua. Karena kasus tersebut ya kalau di mazhab Hanafiyah itu mirip dengan jenis jual beli al-wafa indal Hanafiyah. Namanya al-wafa ya. Ya, itu namanya akad al-wafa indal Hanafiyah. Nah, itu yang pertama, maaf, itu kaitannya dengan khiyar an-naqdi. Ya, sejatinya sebenarnya jual beli yang seperti itu tidak dibolehkan ya.
itu tidak dibolehkan. Karena harusnya khiyar itu terjadi setelah akad, ya terjadi setelah akad. Dan juga maksudnya kasusnya itu eh ya terjadi yang namanya jual jual beli, ya. Karena yang namanya jual beli itu adalah tamlik, berpindahnya ke kepemilikan. Nah, ini dikasih syarat, ya. Dan syaratnya itu adalah sebelum terjadi pembayaran. Syaratnya terjadi sebelum pembayaran, dan kalau dia tidak membayar dalam waktu tertentu, maka jual belinya batal. Nah, syarat yang seperti itu di mazhab mayoritas para fuqaha dilarang. Ya, demikian juga kalau misalnya seseorang yang menjual sesuatu tapi dengan syarat kalau dikembalikan misalnya harganya dalam 3 hari maka tidak terjadi jual beli. Ya, intinya ini tidak dibolehkan dalam mazhabnya mayoritas para fuqaha. Ya, ada yang membolehkan. Sebentar ya, sebentar. Baik. Yang berikut adalah khiyaru tafriqis shafaqah. Arabi khiyaru tafriqis shafaqah. Jadi ini khiyar garansi, ya untuk kasus akadnya menjual barang, ya khususnya di sini adalah as-safqah fi ibda'il aqdi, yaitu bentuknya adalah orang menjual beli, ya menjual beli barang, ya yang satu halal yang satu haram tetapi dalam satu akad, gitu ya, tafriq safqah. Nah, jadi sabaqa bayanu ahkam ahkam tafriq safqah fi ibtida'il aqdi. Kita sudah bahas sebenarnya pembahasan tentang hukum tafriq safqah, memisahkan dua safqah, ya, dua perjanjian, sebuah perjanjian jual beli di mana eh, ini kaitannya adalah kama idza jumi'atis safqatu baina halalul haram au ba'aha du syarikain malan mustarikan. Ya, misalnya bentuknya adalah ketika safqah ini dikumpulkan, disatukan, ya padahal di situ ada barang yang dijual, misalnya barang halal ada barang haram, digabungkan dijadikan satu akad, ya. Atau misalnya dua orang yang berserikat, ya dua orang berserikat berarti misalnya dalam syuf'ah, misalnya berarti kepemilikan itu milik berdua, ya. Tetapi bagaimana kalau salah satunya menjualnya? Nah, ini artinya barang itu dimiliki oleh berdua, ya. Jadi kalau salah satu dari yang berserikat itu menjual salah satu kepemilikannya, ya. Nah, yang ini semua disebut sebagai tafriqus safqah. Wa kana al-mushtari jahilan bil hal, di mana, ya, seorang pembeli dia tidak tahu kondisi terkait barang tersebut. Fa yathbutu lahul khiyar baina faskhil bai' wa baina imda'ihi fil juz'i al-halal. Nah, ketika misalnya pedagang dia jual barang satu halal satu haram, tapi ya dia jual keduanya, bercampur di situ halal dan haram. Si pembeli tidak tahu nih barang, ya. Dia tidak tahu barang itu ternyata ada barang halal, ada barang haram di situ. Apa yang dia lakukan? Maka pembeli itu punya khiyar. Untuk apa? Melakukan fasakh, ya, yaitu pembatalan terhadap akad atau meneruskan akadnya tetapi pada yang halal saja. Artinya ketika misalnya oke, ini barang nih, ya, barang saya jual eh, 1 juta misalnya. Setelah dilihat, oh, kok barangnya 1 juta, di situ ada barang yang haram misalnya bercampur di situ, yang lain halal. Ya kan nggak boleh berjual beli atau kita membeli sesuatu yang haram. Sebentar ya.
Nah, pembeli tentu tidak boleh menjual membeli barang yang haram. Demikian juga penjual harusnya kalau dia benar dia tidak akan menjual barang yang haram. Tapi kadang saja misalnya penjual ya eh, tidak paham atau misalnya orang kafir dan dia tidak mengetahui dia tidak memberitahu kalau di situ ada barang yang halal atau haram di situ, ya dia taunya punya barang dijual. Namanya juga orang kafir. Mungkin seperti itu. Nah, maka si pembeli dia punya hak membatalkan akad tersebut atau melanjutkan. Kalau dia melanjutkan, tentunya konsekuensinya ya harga yang dia bayar tadi ya segitu misalnya 1 juta untuk barang tersebut, sementara barang yang boleh dia terima ya untuk dibeli ya, tentu hanya yang halal saja, yang haram tidak boleh. Berarti ya tentu dia ada kekurangan di situ. Maksudnya ada eh, barang yang harusnya didapat sekian, dia hanya dapat sekian yang halal itu. Nah, berarti rugi lah. Ya, jadi bisa babin naksil dari hasala muqabil juzil haram. Nah, maaf. Fayas betul khiyar bainal fasi wal bai' wa bainal imda'i juzil halal. Ya, jadi hanya boleh yang halal. Ya, sementara yang haram, ya itu tidak boleh. Ya, sehingga kemudian ya barangnya pasti berkurang. Seperti itu ya. Nah, wala khiyara lil ba'i li'annahu al-mufarrid fi bai'i ma la yahil. Sementara bagi si penjual, apakah ada khiyar bagi dia garansi masa untuk membatalkan? Ya, dia tidak berlaku khiyar bagi si penjual. Yang pasti penjual di situ dia mufarid, ya, ceroboh, orang yang ceroboh. Ya, bahkan kalau benar-benar dia sengaja, dia berdosa. Kalau dia muslim ya, orang kafir mana tahu dosa. Ya, karena penjual ya kalau dia muslim dia tahu barang itu halal haram maka dia tidak boleh menjualnya ya atau misalnya bisa juga kasusnya adalah barang itu tidak halal dari segi karena barang itu barang curian misalnya tapi dijual sama dia, nah itu juga eh, tidak berlaku ya ya maksudnya tidak boleh ya itu au mala yamlik. Nah wa in kana mushtari aliman bil hali fala khiyara lahu. Nah, bagaimana kalau misalnya si pembeli ini dia tahu keadaan itu, oh itu barang haram, nggak masalah deh, saya tetap beli, ya berarti memang eh, dia ingat membangkang, maka orang yang membangkang seperti ini tidak ada khiyar baginya. Wala khiyara lil ba'i, maaf, eh, fala khiyara lahu, maksudnya lil mushtari, ya tidak ada khiyar garansi bagi mushtari pembeli, kama law ishtara ma'iban aliman bi aibihi. Itu sama persis seperti jika seorang pembeli tadi dia membeli barang yang cacat dan dia tahu barang itu cacat, maka tidak berlaku khiyar baginya garansi. Ya, wa yalzamuhu hissatahu minas sahih bi'tibari qimatihima. Maka yang wajib yang diberikan kepada dia si pembeli itu adalah bagian dia dari barang yang baik tadi ya. Eh, ya hanya itu eh, yang menjadi bagian dia ya minasohi bi'tibari qimatiha ditinjau dari harga keduanya ya seperti itu ya intinya dalam kasus ini ya ini disebut dengan khiyar tafriqus safqah. Ya, tahyar tafrik sofko ini tentu adalah menjadi haknya si eh, pembeli. Ya, dia punya khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Yang kelima ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, al-khamis khiyaru tasriyati wa talaqi rukban wan najash. Khiyar tasriyah atau sebut dengan khiyar pada bai' al-musarrat. Bai' al-musarrat itu adalah jual beli ya, menjual beli hewan yang hewan itu sedang menyusui, artinya sedang ada susu ya di apa ya di sedang susu sapi penyusu gitu. Kita tahu bahwa ada sebagian pedagang yang culas
eh, dia menipu ya dengan cara sapi ini nggak diperah misalnya beberapa hari supaya susunya itu tertampung dulu nih ya tertampung dulu di susunya gitu ya susu hewan itu apa namanya itu ya di dor-nya kalau bahasa Arabnya namanya dor ya tertampung di situ ya hingga kemudian kalau ada si eh, pembeli karena memang tujuannya untuk supaya menipu pembeli. Kalau ada pembeli melihat, wah susunya banyak banget nih hewan ini, gitu kan? Jadi tertarik mau beli. Nah, ini padahal ternyata hewan tersebut ya susunya itu bermasalah, tidak lancar sebenarnya. Karena kalau susu yang lancar, hewan sehat, ya itu biasanya diperah, diperah pagi, diperah sore, gitu kan? Tetap lancar susunya gitu, banyak, tetap banyak susunya. Ya kalau enggak lancar susunya ya kalau diperas sekali misalnya itu mungkin nunggu besoknya dikit aja yang keluar sehingga ada orang ya itu dibiarin berapa hari kemudian dijual nah itu sebut dengan bayi atau seria ini ada khiar nih kalau ada pembeli membeli barang dari hasil yang kayak tadi tos seria yang seperti itu dia punya khiar demikian juga talaki rukban ya dan juga najas ya talaki rukban Talaki rukban itu adalah seseorang ya yang apa namanya itu menahan penjual ya dari kampung atau daerah luar kota yang tidak ngerti pasar di kota tersebut di tempat tersebut dia mau dagangin barangnya lalu kemudian sebelum masuk ke pasar masuk ya ke kota itu bahkan ya itu ditahan di tengah jalan ya ditahan lalu dikasih tahu barang kamu ini sudah kurang peminat misalnya atau dikatakan masih dibilang cacat lah atau ya tidak bisa masuk pasar ini gitu kan ya udah saya beli aja misalnya ya tentunya dia akan menawarin harga yang murah dan orang pedagang ini namanya juga dari kampung biasanya pasti wah saya sudah bawa banyak barang kalau nggak laku gimana pasti kan takut kan dapat kabar-kabar seperti itu biasanya udahlah saya lepas aja barang saya nah tahu-taunya dia ditipu yang seperti itu ya pedagang seperti itu ditipu ya maka si pedagang ini dia punya khiar nih ketika dia telah jual barangnya ya dia jual barangnya ke eh, katakanlah siapa yang beli tadi ya tapi dia ngasih informasi yang salah memang tujuannya untuk menipu dan seterusnya maka ketika pedagang ini setelah menjual barangnya lalu dia masuk ke kota ternyata dia dapati barang yang dia jual tadi mau jual tadi itu ternyata barang bagus peminatnya tinggi dan harganya tinggi misalnya tapi kadung dia sudah jual tadi maka di situ pada dasarnya dia punya khiar namanya khiar ya talaki rukban khiar talaki rukban sehingga ketika dia bertemu ya atau dia bisa mencari kembali tuh barang yang dia jual tadi itu ya lalu kemudian dia kembalikan uangnya dan minta kembali barangnya itu bisa di situ itu namanya khiar talaki rukban ya dan yang ketiga najas di situ najas itu ya eh, itu adalah pedagang entah diketahui oleh dia melakukannya atau orang yang lain yang melakukannya dia tidak tahu yang mencoba untuk menaikkan harga barangnya dengan ya entah meminta atau ada orang yang sukarela atau ya ada orang yang ingin bantu dia ya sengaja menawar barang tersebut yang dijual oleh si pedagang ini dengan harga yang tinggi bahkan berlipat ya tetapi bukan bermaksud untuk membeli tujuannya adalah biar eh, makin banyak penawaran gitu kan. Ada orang menawar dengan harga tinggi dan kemudian ada pembeli asli yang ingin membeli barang. Lihat toko ini ternyata peminatnya banyak, yang nawar barang itu banyak dan harganya juga tinggi. Sehingga dia mau membeli dengan harga yang tinggi. Nah, dalam kasus yang seperti ini juga ada khiar bagi si siapa? Bagi si pembeli ya untuk misalnya ketika dia tahu ternyata dia ketipu, dia sudah terlanjur membeli harga yang mahal, ternyata di toko sana harganya murah, dia boleh mengembalikan barang itu. Makanya di sini
Itu adalah bentuk daripada khiyar tasriyah wa talaqi rukban wa najas. Jadi sabako bayanu hukmi bai'i tasriyah wa hukmu talaqi rukban wa hukmu ya bai'i najas. Jadi telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum jual beli tasriyah atau musarat dan juga hukum talaqi rukban, juga hukum bai'un najas sudah kita jelaskan. Nah, di sini hanya dipertegas wa annahu yasbutu lil mushtari al khiyaru fi bai'i at-tasriyah, ya, bahwa bagi si pembeli itu uh, dia punya hak untuk memperoleh garansi, ya, terhadap jual beli barang tasriyah yang tadi, hewan tadi yang pesusu tadi, ya. Itu yang dapat garansi siapa? Yang punya hak khiyar, yaitu pembeli, ya, pembeli. Demikian juga wa yasbutu lil bai al khiyar, ya, fi talaqi rukban, ya. Demikian juga penjual. Nah, penjual di sini, ya, jarang-jarang penjual dapat khiyar, tapi dalam kasus talaqi rukban, ya, itu khiyar bagi si penjual. Karena dia penjual yang dari kampung tadi, misalnya dari luar daerah, ya tertipu sama pembeli eh, yang biasanya tengkulak misalnya, nipu dia, gitu kan. Nah, dia punya khiyar nih. Eh, Adapun bai'un najas di sini kan disebut wa bai'in najas. Nah, seakan mualif kitab ini, penulis kitab ini mengatakan khiyar itu berlaku bagi penjual. Nah, bai'un najas itu ya ini salah ya. Keliru kalau misalnya itu dikata khiyar bagi penjual, tapi harusnya bai'un najas itu adalah khiyar bagi al-mushtari. Ini bisa dikoreksi. Ya, ini salah ini. Salah eh, catat, ya, salah tulis syekhnya. Yang pasti bai'un najas itu khiyar bukan untuk si penjual, tapi khiyar bagi si pembeli. Ya, itu terkait tentang bai'un najas. Karena ini juga akan berbeda pendapat, akan berlawanan dengan pendapat Syekh Wahbah Zuhaili di penjelasan dia di dalam bahasan bai'un najas itu sendiri, ya. Baik. Seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghantamkan tentang bab khiyarat. Semua khiyar, khiyar wasf, khiyar-khiyar yang lain sudah kita bahas, ya. Khiyar apa namanya? Khiyar ru'ya fi qaul, khiyar wasf, khiyar naqdi, khiyar tafriq as-safqa, khiyar at-tasriyah wa taraki ruban wa najis, dan sebelumnya ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar al-aiwi sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita mau masuk bab atau subbab baru, ya, yakni al-iqalah wa adabul bai'. Mungkin ada pertanyaan ya terkait tentang khiyarat atau materi sebelumnya, ya, kita persilahkan sebelum kita lanjut. Fadhol. Saya kembalikan ke ahli. Fadhol. Mulai saat ini dari Pak Yusuf ada pertanyaan Ustaz, di kolom chat. Ya, coba cek dulu. Hmm. Ustaz, saya mau menanyakan, apabila di invoice sudah tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, apakah itu termasuk sah dalam akad jual beli, dan ternyata ada komplain perihal ya produk tersebut setelah digunakan, kemudian pembeli minta barang dikembalikan atau diganti dengan produk baru, apakah itu mencederai proses jual beli tersebut? Oke, yang pertama, boleh nggak misalnya pedagang mengatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembalikan, sah jual belinya, masih boleh. Intinya saat di majelis akad dipastikan oleh si pembeli, ya, tentunya juga si penjual penjual memastikan bahwa barang saya hanya berjual barang yang bagus, dan silakan dipastikan di majelis akad bahwa barang tersebut, ya, adalah benar-benar tidak cacat. Oke, pada konteks seperti itu boleh, dan memang disyaratkan juga oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ya, dan ini menjadi pendangan di mazhab Syafi'iyah, bahwa syarat yang demikian itu boleh berlaku apabila pada barang yang umum memang sangat minim kerusakan, pada barang-barang yang memang eh, itu bukan barang-barang yang apa ya, yang rentan rusak gitu loh, ya, ada seperti itu. Nah, itu sangat boleh seperti itu.
Nah, lalu kemudian itu namanya khiyar syarat. Ya, khiyar dengan syarat model kayak tadi boleh. Tapi persoalannya ternyata setelah produk dibeli, dijual, ya dijual terjadi jual beli tadi, ternyata ada kecacatan ya pada produk tersebut. Berarti dari khiyar syarat tadi yang saya katakan model jual beli seperti itu boleh syarat seperti itu ya ketika kemudian terjadi kecacatan pada barang tersebut maka ya jual belinya itu ada namanya berlaku khiyar aibi bagi siapa? Bagi si pembeli ya berlaku khiyar aibi pada dasarnya bagi si pembeli walaupun sebagian fuqaha mengatakan tidak berlaku karena pada dasarnya itu sudah menjadi syarat al-muslimuna ala syurutihim muslim itu wajib ya melaksanakan syarat-syarat yang telah disyaratkan apabila mereka melakukan jual beli misalnya yang membutuhkan syarat dan syarat seperti tadi itu masih memungkinkan boleh gitu ya Syekh Wahbah Zuhairi telah membahas masalah itu. Sehingga kemudian ya oke lah ketika misalnya terjadi cacat ya barang tersebut ya sehingga tidak berlaku baginya khiyar. Ya cukup ya udah khiyar syarat ya sehingga tidak berlaku khiyar aibi di situ. Ya kira-kira seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya apakah itu menciderai proses jual beli tersebut? Insya Allah tidak. Karena pertanyaan kan gitu ya, menciderai proses jual beli enggak? Enggak, tidak menciderai. Seperti itu. Baik, Insya Allah tidak menciderai. baik. Insyaallah Pak Yusuf terjawab ya. Bapak Ibu semuanya, silahkan. Sebelum kita masuki bab baru, insya Allah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Izin, silakan. izin bertanya Ustaz. Tadi kan Ya, yang silakan. berkaitan Pak dengan Iwan. hiyar, eh, jikalau misalnya suatu barang ada yang ditawar, tapi dengan niat Ya. tidak membeli supaya harganya tuh jadi tinggi gitu Ustaz ya. Hmm. Iya. Nah, Hmm. bagaimana dengan case atau kasus sebenarnya tidak untuk tujuannya dijual Ustaz, tapi Hmm. katakanlah punya kolega atau teman untuk sekedar menanyakan tentang detail produk dan lain-lain. Tujuannya supaya produknya memang kalau di ini ter-up ya, eh, Hmm. bisa terus ada update, ada yang aktivitas, ada yang menanyakan gitu Ustadz. Atau jadi Hmm. trending lah gitu istilahnya. Nah itu termasuk hire atau tidak Ustadz? Yang tidak berkaitan dengan tawar menawar, nggak ada yang nawar, tapi hanya nanyakan tentang detail produknya dan lain-lain. Ya. Nggak ada masalah, insya Allah. Insya Hmm. Allah nggak ada. Oke, jadi yang dipermasalahkan adalah kalau ini ada rekan kita coba nawar harga tinggi 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 gitu ya Ustaz ya. Ya. Dan Nah, tidak bermaksud membeli. dan tidak bermasuk pembeli. Oke. Tapi kalau Ya. rekan kita minta untuk menanyakan detail dengan maksud supaya produk tersebut eh kesannya ada yang memang bertanya dan terus berarti apa ya? Nggak ada masalah. Oke Itu oke baik. ibarat kata eh, apa ya? Dalam strategi marketing itu eh, sebagai bentuk marketing supaya orang lebih tahu Betul. banyak tentang produk kita Nah, ya kan. mm, Eh, lebih detail dengan model adanya misalnya orang nanya iya di betul. toko kita di marketplace misalnya atau bahkan ini mirip juga dengan orang yang eh, misalnya nih dia buat sebuah video ya konten yang itu semacam tanya jawab tentang produk Hmm, dari suatu brand misalnya itu kan sama mm, saja ya iya betul lalu betul. itu Seperti kemudian itu Ustaz. Mm, kemudian itu dijual itu nggak ada masalah oke baik. nggak ada Terima masalah kasih sangat Ustaz. jelas itu. Mm, Baik. baik. Ada yang lain silakan. Baik, silahkan Bapak Ibu.
Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Baik, silakan Pak ya Syirul. Ustaz, tadi dibahas terkait dengan barang bercampur ya antara yang halal Ya. dan haram. Itu kita bisa lanjutkan yang halalnya saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menjual barang halal, tapi yang beli menggunakan uang haram Ustaz, gitu ya. Nah, kemudian Baik. kita baru tahu belakangan, ternyata, oh dia itu belinya kemarin pakai uang haram misalnya. Nah, Baik. itu bagaimana kan pada kondisi seperti itu Ustadz? Apakah bisa membatalkan atau tetap Baik. meneruskan prosesnya? Makasih Ustadz. Kalau kita tidak tahu itu nggak apa-apa, itu berlanjut, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa Fulan ini semua usaha dia, harta yang dimiliki itu dari barang yang haram, bukan yang bercampur antara halal sama haram ya. Tapi Ya, kita tahu usaha dia itu haram semua, sehingga ibaratnya mayoritasnya atau umumnya orang tahu ini usahanya haram semua gitu. Ya, yang seperti ini kita tidak boleh bermuamalah dengan orang seperti itu. oke, Kalau kita baik. tidak tahu, Ya, ya. ya Kalau nggak misalnya tahu ya ya tadi nggak dia ada masalah. usahanya Tapi kalau sudah, usahanya ternyata judi online gitu ya. Kita udah tahu gitu. Artinya kita ya, tidak boleh bermuamalah ya ya. Ustadz dengan seperti baik. Betul, itu sudah kita bahas ya. Di Ya, bab sebelum-sebelumnya sudah kita bahas ya. Kalau kita pastikan semua yang dimilikinya haram, bukan bercampur ya. Kalau kita misalnya tahu, oh dia kerja juga ada usaha yang halalnya, tapi dia juga punya sesuatu yang haram, ini bercampur nih, itu nggak masalah. Kita mau amanah dengan mereka. Tapi kalau sepenuhnya dengan dugaan terkuat, ini usahanya memang mainannya haram semua, ya, kita jangan muamalah dengan orang seperti itu. Itu baik, menurut para baik Ustadz. fuqaha nggak boleh. Ya, ahlan. Terima kasih Ustadz ya. Ya, afwan, afwan. Afwan. Baik, silakan. Tidak ada lagi, Bapak Ibu semuanya. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Mulai Baik, di kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang eh, al-mabhats as-sadis, subbab yang keenam. Ini kita akan bahas tentang al-iqalah tuh ada bai'. Ya, al-iqalah yaitu pembatalan ya, pembatalan terhadap jual beli ya, dan juga bagaimana adab-adabnya melakukan jual beli dengan model al-iqalah. Termasuk adab jual beli nanti akan kita bahas adab jual beli di belakang. Ya, sekarang kita bahas al-iqalah. Ta'riful iqalah. Apa definisi iqalah? Al-iqalah hiya inha'un lil aqdi bi iradati tarafain al-aqidain wa tasihhu min warasatihima ba'da wafatil aqid. Jadi yang namanya iqalah itu adalah menghentikan ya untuk suatu akad. Jadi menghentikan akad yang sudah terjadi ya karena keinginan dari dua belah pihak kan ya harus dua belah pihak ridho dengan itu. Bisa jadi memang yang menginginkan itu satu pihak, tapi tetap kalau dia ingin menghentikan harus nunggu keridoan dari lain pihak. Artinya memang ini yang disebut dengan bi'iradati tarafain al-aqidain ya. Jadi harus merupakan keinginan dari dua belah pihak. Wa tasihu min warasatihima ba'da wafatil aqid. Dan itu bisa dibenarkan misalnya, contoh nih orang yang berakad ini ya mereka tidak ada masalah ya pembeli dan penjual, tetapi salah satunya wafat misalnya. Lalu kemudian yang tersisa adalah warasahnya ya ahli warisnya dan kemudian si ahli warisnya ini ya dia ingin membatalkan ya itu dia harus minta ridho dari salah satu menjadi apa teman akad yang akid yang lain yang maksudnya dia berakad dengan siapa tadi harus minta ridho misalnya pembatalan. Nah kalau sama-sama sudah ingin nggak ada masalah maksudnya ya berarti sudah ya itu bisa terjadi iqalah. Nah hukumnya apa iqalah ini? Hukumnya dalam syariat gimana? Pembatalan akad ini boleh al iqalah itu jaizah ya. Hukumnya boleh. Watusbihu mandubah ya, watusbihu mandubah. Jadi hukumnya bisa sunnah ya. Fatusannul iqalatu idza nadiba ahaduma 'alal bai'. Jadi al iqalah itu ya
pembatalan itu disunahkan hukumnya, terutama ya apabila ada salah satu pihak dari dua orang yang berakad itu merasa dia menyesal melakukan jual beli. Wah, saya eh, sudah akad tadi, tapi saya kok nyesal ya. Ya, bisa jadi bukan karena cacat barangnya, bukan karena sebab yang lain, tapi dia nyesal aja gitu melakukan jual belinya. Ya, itu sangat mungkin. Tetapi ya, akan tetapi itu harus eh, keridoan juga dari pihak akid yang lain. Ya, dia berakad dengan siapa harus ridho juga. Nah, fayastahibbu lil akhar iqalatahu, dan sangat disukai kalau misalnya ya eh, partner akadnya itu muakid, yang akidnya itu ya dia menerima iqalahnya gitu. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena ini masuknya bab ta'awud ya dalam konteks iqalahnya ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala musliman, wa fi riwayatin khadiman, barang siapa yang memberikan iqalah kepada muslim ya, aqalahullahu astaratahu yaumal qiyamah, jadi Allah akan Allah akan hilangkan ya bebannya, persoalannya di yaumil qiyamah nantinya. Bisa jadi misalnya fulan ini, wah dia ternyata punya masalah dihisab nanti yaumil qiyamah, karena dia dulu ternyata di dunia pernah bantu orang, memudahkan orang, makanya ini bab ta'awun, maka Allah akan hilangkan kesulitan dia yaumil qiyamah ya. Jadi iqalah itu bab ta'awun ya. Oh, karena ini bukan bab khiyar, makanya kenapa ini dibahas setelah khiyar. Sebenarnya itu bukan khiyar, karena orang biasanya menyesali yang namanya jual beli yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Itu bukan karena misalnya barangnya cacat, punya masalah. Tidak ada masalah, cuma biasanya penyesalan kan datang belakangan. Di saat belum terjadi jual beli tadi, menggebu-gebu pengen beli, tapi setelah dibeli baru bahkan hitungan menit, mungkin dia langsung menyesali gitu. Bisa saja dia menyesali. Ya, 1 menit, 10 menit, ya, sejam, dia menyesali jual beli tersebut. Nggak jadi deh. Nah, kalau nggak jadi itu boleh nggak? Nah, ini namanya ikola. Ya, kalau dia batalin, maka dia harus minta ridho, minta izin. Ya, dari pihak yang lain. Kalau dia ingin, dia izinkan, ya udah nggak apa-apa, misalnya. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu namanya iqalah, masuk bab ta'awun. Jadi kalau misalnya dia mengizinkan, dia ridho, ya udah nggak apa-apa, dibatalin aja akad yang tadi ya, dengan itu disebut sebagai iqalah, dia memberikan iqalah ya, maka pada saat dia sudah membantu fulannya tersebut ya. Atau kasus yang lain bisa jadi saat dia belum beli tadi, dia nggak ada kebutuhan, keperluan apa gitu ya, tahu ada setelah terjadi jual beli ada berita mendesak, dia butuh pada uang ya, dia ingin, ya udah saya nggak jadi beli gitu ya, tapi kan sudah terjadi, sudah jual beli, sudah sah, sudah serah terima ya. Tapi tiba-tiba baru nyampe rumah misalnya dia sudah ada kebutuhan mendesak, misalnya uang ya, keperluan yang harus, ya dia butuh intinya gitu kan. Nah, ini sudah akad sudah sah, sudah sepenuhnya, sudah terjadi serah terima. Ya, tentu dia berpikir bisa nggak ya kalau saya kembalikan, bisa ya. Itu bisa bisa saja itu terjadi. Gitu. Nah, dia bisa mengajukan iqalah ya, pembatalan tadi. Nah, al iqalah itu faskun lil akdi bil azhar. Ya, jadi ya hakikatnya daripada map. Oh, oh sigoh Tuhan kelewat tadi ya. Sigohnya apa? Sigoh itu lafaz sigoh, ya ucapan. Kalau dia melakukan ikola itu gimana? An yakula al mutabayyi'ani masalan taqayalna au tafasakhna, kan gitu ya. Jadi eh, orang yang berakad itu, dua orang yang berakad itu mereka mengatakan taqayalna ya atau tafasakhna ya. Mereka mengatakan seperti itu. Taqayal ya. Eh, atau tafasakhna, kami saling takoyal ya, takoyal itu maksudnya membatalkan, tafasahna saling ya
ya namanya melakukan fasakh, ya sama aja pembatalan gitu terhadap akad. Atau eh, ya salah seorang mengatakan, ya akol tuka fayaqulul akhar kabiltu, atau salah seorang mengatakan, ya saya memberikan ikolah kepadamu, ya saya terima, oke. Ya wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengan itu, ucapan itu sangat mungkin, dan pakai pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya karena ini tidak tauqifi sifatnya, ya. eh ya intinya makna kata tersebut adalah arrafu, mengangkat akad tersebut atau meninggalkan akad tersebut. Yang penting eh, substansi daripada ucapan tersebut adalah dapat dipahami oleh dua pihak, ya sehingga boleh pakai bahasa Indonesia yang itu tujuannya adalah membatalkan akad, ya mengangkat akad tadi atau meninggalkan akad yang sudah disepakati tadi. Nah, walaupun fiha min ridho al mutaqayilain wa ahliyatihima. Jadi itu harus ridho tuh dari dua orang yang berakad, harus ridho yang mutakalian itu, ya karena pada dasarnya itu juga adalah akad, dan akad itu dasarnya adalah ridho. Hakikatnya gimana? Al-iqala faskun lil aqdi fil azhar. Jadi hakikat daripada iqala itu adalah melakukan fasakh, pembatalan terhadap akad yang tadinya itu adalah sudah sempurna gitu ya. Sudah sempurna akad itu, makanya eh, itu dibatalkan, ya. Dan kita tahu bahwa ini sekedar penjelasan ya, bahwa fasakh, ya fasakh terhadap akad itu ada 7 tempatnya. Ada 7 tempatnya, dan salah satunya adalah al-iqalah. Nah, sini saya akan sebutkan, ya. Maksudnya sebab fasakh, orang itu boleh melakukan fasakh, ya. Pembatalan, ya, terhadap akad itu ada 7. Pertama ada khiyar majelis, 1. Ada khiyar syarat, 2. Ada khiyar al-khalfi, ya, atau disebut dengan khiyar al-wasfi li syartil maksud. Khiyar sifat untuk syarat yang sudah ditetapkan. Nah, itu 3, ya. Kemudian ada khiyar al-aib, 4. Ada iqalah, ini yang kita bahas, 5. Ada tahaluf, ya, perjanjian, ya, 6. Ya, tahaluf, ya. Kemudian ada rusaknya barang sebelum serah terima, ya, itu tuh 7. Nah, wa yudhafu ilaiha umuru ba'diha yarju ila sab'a, dan juga ada persoalan-persoalan itu 7 tadi ya, tapi ada persoalan-persoalan tambahan yang itu ditambahkan dari itu bagian daripada yang 7, atau ya digabungkan gitu ya ke yang 7 ini. Misalnya contoh ada iflas mustari misalnya, ya. Iflas mustari ini pembeli itu tiba-tiba bangkrut misalnya, ya, atau misalnya ada talaqi rukban tadi, itu boleh dibatalkan. Ada juga eh, apa wagibatu mal mushtari ila masafatil qasar, ya, ghaibatu malil mushtari ila masafatil qasar. Misalnya pembeli ini ternyata dia punya harta, ya, tidak ada dalam jarak yang dekat sehingga bisa diambil. Artinya kalau dia beli kan harus ada hartanya yang boleh ditukarkan, ya, atau maaf ada barangnya, harta yang dijual belikan tadi, ya ternyata itu lebih dari masa fa'al qasar, lebih dari 83 kilo. Nah, ini juga dianggap bisa dipasak, ya. Atau misalnya jual beli dari orang yang sakit, ya, yang sakit tetapi muhabat seli waris. Dia orang sakit ini biasanya dia jual barang nih ya, dia jual barang kepada ahli waris tertentu, tapi itu dia ngasih dari harga yang sangat murah. Itu sering saya dapatkan, ya, terjadi dengan kita. Sebenarnya itu antara mirip jual beli atau bukan. Kalau jual beli, dia mungkin misalnya contoh nih, dia mau jual tanah, rumahnya, dia sudah sakit, nggak punya anak, dia nggak nikah misalnya, dia pengen jual rumahnya, ya, tapi dia pengen jual rumahnya itu ke seseorang, bisa juga ahli warisnya, atau ke seseorang misalnya, ya, yang itu jual dengan harga tidak lazim, sangat murah banget. Nah, tentunya di sini ada semacam apa namanya
dugaan dia menjualnya itu karena ingin melepas harta ini ke fulan tersebut, dan tentu yang akan mudarat ahli waris yang lain. Oleh para ulama ini juga bisa difasah akad seperti ini. Tetapi mereka mengatakan kalaupun difasah, ya, yang sahnya itu adalah tidak lebih dari sepertiga hartanya. Nah, kalau misalnya yang lebih dari sepertiga itu, ya, dari hartanya itu difasahnya di situ. Yang sepertiganya nggak boleh. Ya, itu kira-kira ya. Ya, ini yang disebutkan. Nah, hal-hal yang seperti itu disebut sebagai asbab. Asbab fasil akadi. Sebab-sebab akad itu bisa difasah, dibatalkan. Ya, dibatalkan ya, di ifsad namanya, dirusak namanya. Artinya seakan tidak terjadi akad, itu namanya fasah. Ya, dikembalikan dalam mode awal. Itu namanya fasah. Seperti itu. Nah, watakunul iqalata min waqtil fashi. Jadi iqalah itu kapan? Yaitu dari waktu dia melakukan fasakh itu, ya, watabqa az-zawaid was-samaratu lil mushtari, ya. Jadi iqalah itu mulai dari waktu dia melakukan fasakh tadi, pembatalan, kembali ke mode awal, dan barang-barang buah semua itu, ya, di tangan si pembeli. Wakil ataupun idqatu min waqtil akdi, ada juga mengatakan bahwa iqalah itu terjadi itu di saat waktu akad dilakukan. Wa takunu zawaid lil bai, dan barang-barang zawaid apa semua itu bagi si penjual. Wakila innal iqalata bai'un jadid lidzalika tajadada biha asyuf'atu lisyarik, ya, atau disebut sebagai jual beli baru, sehingga kemudian, ya, akadnya terus akan diperbarui, sehingga kemudian, ya, maaf, tajaddada tatajaddadu biha asyuf'atu lisyarik, ya, sehingga kemudian karena dia dianggap sebagai jual beli baru, maka syuf'ah kepemilikan bagi yang berserikat itu dianggap juga kepemilikannya baru, ya, wa yasihu fiha az-ziyada wan naqsu ada zaman. Nah, sehingga kemudian harganya itu mungkin akan bertambah atau berkurang. Nah, itu dibenarkan. Nah, ini perkataannya Imam Malik, ya, di mazhabnya Malikiyah, ya, dan ini mayoritas diamalkan oleh uh, banyak orang, ya. Fala yaraduna bil iqalah, ya, illa idza qadima talibuha syai'an, sehingga uh, mereka mengatakan iqalah di sini tidak diterima, ya, dalam kasus ini oleh yang diamalkan oleh banyak orang, kecuali kalau misalnya yang memintanya itu, ya, dia memberikan sesuatu yang lain, misalnya tambahan au tanazal an ba'di haqqiha, atau ya udahlah, mungkin misalnya harganya kan sudah naik gitu kan dari harga dia sudah beli zaman dulu, ya, bisa saja tidak cocok nih antara eh, orang yang berserikat itu. Ya, kalau orang berserikat, salah seorang dia ingin menjual hak dia, itu kan juga bisa saja gitu ya terjadi yang namanya iqalah di situ. Dia tanazul dari haknya dia, ya. Itu bisa saja seperti itu. Padahal harganya sudah naik, tapi teman syirkanya yang memiliki separuh dari barang itu juga, saya hanya mau bayar segini misalnya, yaitu atau nilainya kan harusnya naik, tapi dia apa namanya, mengacu kepada harga awal misalnya saat mereka beli, bisa saja seperti itu terjadi, ya. Nah, makanya seperti itu bisa terjadi iqalah, ya, eh, oleh sebagian fuqaha, dan sebagian fuqaha yang lain mengatakan tidak boleh kecuali, ya, yang meminta itu membayar sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wala yustarat fil iqalati dzikru saman, dan dalam iqalah itu tidak disyaratkan dia menyebutkan harganya, ya, li anna halatasihu ila bisaman al awal, karena, ya, tidak dibenarkan kecuali dengan harga yang pertama, harga awal. Falau zada fis saman au naqasa batalat. Jadi karena kalau misalnya harganya bertambah atau berkurang misalnya, maka dianggap batal, ya, kalau harganya itu bertambah atau berkurang dari harga awal, ya, sehingga kemudian
jual beli itu tetap sesuai dengan keadaannya, keadaan awalnya, hatta lau aqalahu ala an yanzurahu bisaman lam tasih. Ya, hingga misalnya kalau ada orangnya, udah saya terima aja misalnya gitu kan, ya, dengan ketetapan apapun gitu, ikolahnya gitu kan, maka itu juga tetap tidak sah. Intinya tetap harus ke mode awal. Ya, karena konteksnya begini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kasus hak syuf'ah, orang membeli barang, misalnya sebuah rumah milik bersama, ya, mereka sama-sama memiliki itu. Nah, kalau rumahnya tingkat, ya susah dipecah, ya, tapi bisa saja ada yang nempati atas, ada yang nempati bawah. Ya, kalau tanah masih mungkin kan bisa dibagi dua gitu kan. Tapi untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi kayak motor, bagaimana dibagi dua? Dua orang yang punya misalnya atau mobil. Ya, tapi boleh syuf'ah, mobil, motor boleh syuf'ah, rumah boleh di syuf'ah, ya, milik berdua boleh. Ya, cuma kalau terjadi misalnya satu ingin menjual haknya kan repot. Maka kalau orang hak syuf'ah itu biasanya kalau ingin menjual hak dia, dia harus tawarkan dulu ke syariknya, ke teman syirkanya itu, maksudnya teman syariknya dia tadi itu. Nah, cuma masalahnya gimana kalau dia nawar menjual kepemilikan dia itu ya harganya tidak pas misalnya. Ya, terus dia menjualnya dengan harga seperti apa, lebih mahal apa lebih murah. Nah, di sini ditetapkan ya harus dalam mode harga yang awal ya dia menjualnya seperti itu. Jadi kalau naik atau kalau kurang itu dianggap batal. Ya intinya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kira-kira terkait tentang ikola ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, majaluha ya tempat ikola itu taqaul ikola tu fil bai. Ikola itu terjadi pada jual beli. Wafis salam terjadi juga pada jual beli salam ya, tetapi qoblal qabdi wa ba'dahu termasuk apabila jual beli salamnya itu ya sebelum serah terima barang ataupun setelah terima barang. Apa itu salam? Jual beli salam itu adalah jual beli di mana orang ya membayar sejumlah uang terlebih dahulu, tetapi barangnya diterima belakangan. Nah, wa fi ba'dil uqud kal ijarah dan juga pada sebagian akad-akad seperti ijarah ya, sewa menyewa, jasa dan seterusnya itu namanya ijarah. Itu boleh dilakukan iqalah ya fi ba'dil mabi au ba'dil maslam ya pada sebagian barang ataupun sebagian barang yang atau musallam namanya ya fihi in kana al ba'du muayyanan ya itu dibolehkan manakala sebagian barang tersebut ya eh, telah tertentu dinyatakan sifatnya misalnya sifatnya ini barangnya ini jumlahnya sekian ya wa tanhasirul iqalatu fil uqudil lazima allati la yahiqqu lil muta'aqqid fasfuha illa bi muwafaqati taraf akhar ya intinya iqalah itu dibatasi ya pada akad-akad yang mengharuskan ya allati la yahiqqu lil muta'aqqid fasfuha yang tidak mungkin ya tidak benar tidak dibenarkan bagi orang yang berakad untuk melakukan fasakh kecuali ya harus disepakati oleh dua pihak, intinya pihak yang lain. Amal uqud ala jaiza allati yahiqqu lil aqid fasuha mata syaa. Tetapi kalau akad itu misalnya boleh untuk difasak ya tanpa ikola ya buat apa ikola? Nggak ada fungsinya ikola karena ikola itu adalah salah satu boleh dibilang ya salah satu bentuk apa namanya eh, kasih sayang dari Allah, rukso atau ya, kebaikan dari Allah yang mana ya ingin apa untuk memberikan ya kebaikan kepada dua belah pihak. Pihak yang misalnya merasa apa namanya ya dia merasa apa tadi namanya nadim ya bukan bukan kecewa apa namanya eh dia merasa apa nadima itu ya apa sih bahasa Indonesianya nadima nah dalam nadima itu apa eh apa sih tadi mohon maaf ya Bapak Ibu saya lupa itu nadima itu Bang bahasa tepannya kalau Indonesia itu dia merasa bukan kecewa tapi merasa
eh, apa namanya, menyesal, ya, menyesal, ya, ketika dia menyesal setelah melakukan jual beli. Jadi iqalah itu hanya pada jual beli yang memang sama sekali tidak ada jalan untuk melakukan fase, ya, bukan karena misalnya sebab khiar, bukan karena sebab-sebab yang lain, ya, khiar aibi, khiar syarat, khiar majis, ataupun yang tadi 7 tempat fasih tadi, ya, bukan karena persoalan tersebut, ya, sehingga eh, dia tidak ada jalan untuk melakukan fasa, tapi kok dia menyesali jual beli tersebut. Nah, disitulah tempat iqalah. Dia boleh mengajukan iqalah, tapi syaratnya harus ridho dari pihak yang dia berakad tadi, dengan siapa itu harus ridho. Kalau dia ridho nggak ada masalah, ya udah. Dan ini banyak fakta ini terjadi, ya. Eh, kita temukan di masyarakat kita, ya, seperti itu, ya. Nah, makanya eh, amal ukut al jaiza allati yahiqu lil akid fasuha, jadi ukut yang boleh, ya, seorang yang berakad itu boleh, dia punya hak untuk melakukan fasakh, ya, mata sya'a, kapan saja, maka tidak dibutuhkan tuh iqalah di situ. Tidak berlaku, memang tidak dibutuh, orang tanpa iqalah aja bisa dibatalkan kok, gitu kan. Nah, wa taqul iqalatu fil uqudi allati taqbalu fasakh, intinya iqalah itu hanya pada akad-akad yang bisa menerima pembatalan tadi, artinya kembali ke mode awal. Wa malayak balul fasu fala iqalata fihi kan nikah, maka pada akad yang tidak bisa difasakh. Nah, yang tidak bisa difasakh itu apa? Ya, misalnya nikah. Kalau orang sudah akad nikah, bisa nggak dibatalkan? Difasakh. Apa alasan membatalkan akad nikah? Maka itu tidak berlaku iqalah. Ini contoh, fulan dengan fulana menikah. Lalu misalnya si lakinya mengatakan, aduh, mohon maaf, saya kok jadi menyesal ya menikahi kamu. Atau si perempuannya bilang, saya menyesal menikahi kamu. Apakah boleh nggak dikembalikan ke mode awal? Enggak. Tidak berlaku. Tetap fulan itu dinyatakan telah menikahi fulan. Karena yang namanya fasakh itu kembali ke mode awal dihukumi seperti tidak terjadi, namanya akad jual beli. Tapi kalau nikah itu nggak mungkin dibilang oh seperti tidak terjadi pernikahan. Padahal tadi sudah terjadi tuh, sudah akad nikah, sudah lafaz apa ijab kabul. Itu nggak mungkin. Nah, ini akad seperti akad nikah itu tidak menerima iqalah. Makanya dalam fikih, ya, Bapak Ibu sekalian, nanti di fikih ibadah itu ada bahasan orang yang sudah menikah, ya, sudah menikah. Lalu mohon maaf sudah ijab kabul, ya, eh, eh, si laki apa si perempuan walinya mengatakan saya nikahkan ini fulana ini kepada engkau dengan mahar sekian, bayar tunai atau cicil misalnya, atau tidak tunai, gitu kan. Oke, saya terima nikahnya fulana begini dan seterusnya. Nah, itu sudah sah, itu akad nikah. Ya. Kalau dalam proses akad nikah itu ternyata, ya, dalam proses akad nikah itu ternyata em, tiba-tiba si suaminya ingin talak istrinya. Belum terjadi, mohon maaf, hubungan suami istri. Ya. Dan saat akadnya itu tidak disebutkan maharnya berapa. Maka dalam konteks yang seperti ini, ya, bisa bisa jadi kan tidak terjadi hubungan suami istri karena memang saya kayak merasa dipaksa nikah tadi atau terpaksa harus menikahimu misalnya, ya, sehingga dia tidak menyentuh si perempuannya dan tidak menyebutkan maharnya misalnya, ya, si perempuan terima aja misalnya dan seterusnya, atau juga berlaku bagi sebaliknya. Nah, terjadi itu akad nikah sehingga tiba-tiba habis akad dia talak istrinya, mau diceraikan. Itu. Ya, intinya tetap dalam konteks seperti itu sudah menyebutkan ijab kabul seperti itu, dan bahkan secara kerugian materi nggak ada yang rugi, ya kan? Nggak ada yang rugi, tetap saja si suaminya dalam konteks tadi sudah melakukan ijab kabul, walaupun dalam proses ijab kabul dia tidak menyebutkan maharnya, ya, lalu kemudian dia menceraikan istrinya, maka pada saat itu si pria ini, ya, memberikan yang namanya, ya, mut'ah namanya, atau ya bukan mu'tah, ya, mut'ah namanya, dalam Al-Quran disebut mut'ah. Mut'ah itu semacam hadiah, ya, semacam hadiah, ya, kepada si pihak perempuan.
Ya, seperti itu. Artinya tetap hakikatnya dia menceraikan istrinya, bukan fasakh namanya. Bahkan dia tetap memberikan namanya semacam apa itu, bukan garansi, siapa namanya itu, ya, semacam goroma, ya semacam apa itu goroma itu namanya kalau kita itu denda, tapi bukan denda ya, lebih tepat itu sebagai karena Allah itu kan pengen kalau bersatunya baik-baik, ya pisahnya juga baik-baik, intinya gitu. Dan salah satu biar tidak ada kemarahan, kebencian, karena biasanya pihak yang merasa dirugikan itu perempuan, gitu kan. Ya, sehingga makanya Islam itu dalam kasus yang saya sebutkan tadi, syariat kita menetapkan yang namanya ya mut'ah, mut'ah yang diberikan laki-laki kepada perempuan, ya besarannya itu tergantung laki-laki, gitu. Ya sebagai hadiah lah, gitu. Tapi beda kasusnya. Jadi mahar nggak dapat ya. Beda kalau kasusnya misalnya si laki-laki tidak menyentuh si istrinya, tetapi dia ceraikan. Nah, pas saat ijab kabul dia sebutkan maharnya, ya disebutkan maharnya. Nah, kalau disebutkan maharnya seperti ini, ya disebutkan maharnya sekian, misalnya sekian, disebutkan, maka dalam konteks yang seperti itu, wallahu alam ya, saya lupa ya, separohnya mungkin atau gimana nanti saya, ini agak lupa saya. Ya, intinya kalau disebutkan, nah ini beda ceritanya kalau disebutkan, ya. Kalau disebutkan maharnya berapa dia bayarkan, ya, eh, maka walaupun dia belum eh, berhubungan suami istri dengan istrinya lalu diceraikan, nah itu kasusnya beda dengan dia tidak sebutkan seperti itu. Kalau nggak salah dia menerima separohnya mahar itu, gitu, ya. Kalau nggak salah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, intinya kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya juga beda hukumnya kalau istrinya yang minta diceraikan. Nah, berarti laki-laki tidak membayar mut'ah tadi, justru si perempuan mengembalikan mahar kalau dia menyebutkan maharnya. Ya, kalau si laki-laki menyebutkan maharnya tadi dikembalikan mahar. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam akad nikah beda dengan jual beli, ya. Ini akad nikah itu adalah salah satu model akad yang itu tidak menerima ikolah di sana, tidak boleh ada ikolah di sana, ya karena akad nikah itu tidak menerima yang namanya al-fasku, nggak ada al-fasku. Karena al-fasku pada akad nikah itu, ya pembatalan pada akad nikah itu, ya itu hanya apabila ya terjadi kecacatan dari awal prosesnya yang baru ketahuan kemudian, misalnya contoh nih, ya contoh seorang suami istri menikah, ternyata tahu-taunya mereka adalah saudara sepersusuan. Nah, saudara sepersusuan, nah ini harus difasah ini karena ya kalau ketahuan dari awal, ya nggak boleh dipaksain untuk dinikahkan, gitu. Karena dari awal sudah terjadi fasa. Tapi karena dia baru ketahuan berikutnya, maka yang seperti ini, ya difasah, gitu. Ya, difasah, dipisahkan dan dikembalikan kepada mode awal. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, walis syafi'i an yafsah al-iqala wa ya'khudhu bisyub'ah. Adapun orang yang melakukan akad jual beli memiliki barang bersama, syafi'i namanya, dia boleh melakukan pembatalan dengan iqalah, ya, pembatalan akad dengan iqalah, dan dia mengambil syub'ah tadi, li'anna haqqahu bisyub'ah sabitun wa sabikun lil iqalah. Jadi karena intinya maaf, tadi walis syafi'i an yafsah al iqalah, artinya syafi'i orang yang syub'ah tadi, yang melakukan syub'ah tadi, memiliki hak bersama tadi, dia boleh membatalkan iqalah tersebut, ya, dan tetap haknya berlaku tentang syuf'ah, ya, artinya sebagiannya itu tetap berlaku karena hak syuf'ah itu tetap dan lebih dulu daripada
iqalah, wasabiqun lil iqalah, wala yumkinuhu al-akhdhu bi syubhah mal iqalah, karena tidak mungkin dia mengambil syubhah berbarengan dengan iqalah. Ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i, ya. Jadi makanya dikatakan annaha fusikha. Iqalahnya di eh, kalau bersamaan itu ya difasah gitu. Walidzalika yamliku Syafi'i ibtalaha. Sehingga kemudian orang yang melakukan syubhah, ya, itu boleh yang membatalkan al-iqalah. Ya, gimana kalau misalnya iqalah terjadi pada as-sarf? Ya, ini terakhir. Wa idza hasalatil iqalatu fi sarfi wajaba at-taqabud fil majlis. Jadi kalau iqalah dia pemutusan akad tadi itu, pembatalan akad tersebut itu terjadi pada sarf. Sarf itu berarti orang yang melakukan barter antara uang dengan uang, jual beli uang, ya. Maka kan kita tahu bahwa yang namanya orang jual beli, yang namanya uang dengan uang atau barter, ya, itu atau jual beli sorof namanya, itu harus takobut, syaratnya itu harus yadan biyadin, harus diterima di majelis akad, tidak boleh ditunda. Nah, watajuzu al-iqalatu ba'da talafil mabi kal fasi bitahaluf. Ya, maka boleh iqalah itu, tetapi syaratnya setelah barangnya itu rusak. Ya, itu sama seperti al-fasakh terhadap kal-fasi bitahaluf. Maksudnya semacam melakukan fasakh dengan tahaluf perjanjian. Wa yaruddul mushtari mislal mabi, ya, mushtari ini dia mengembalikan barang yang semisal yang dia tukarkan tadi, in kana mislian, kalau misalnya itu barang yang mislian, misalnya gandum tukar dengan gandum, ya, gandum tukar dengan kurma misalnya, lalu setelah diserah terima di majelis akad, lalu, ya, misalnya barangnya rusak, dia bisa kembalikan gitu kan. Nah, atau kimahnya nilainya berapa, in kana mutakawwaman, ya, misalnya kalau dia itu mutakawim yang bisa dinilai berapa. Lakin la tajuzul al-iqalatu ba'da talafil mabi in tabarat bai'an ala al-qawli ta'if, ya, akan tetapi dalam kasus iqalah, ya, eh, setelah barang itu rusak, dalam pandangan sebagian ulama, tapi yang ini dikatakan doif, ya, lemah, perkataan yang doif di mazhab Syafi'iyah, ya, itu tidak boleh katanya setelah barang itu rusak, ya, kalau itu dianggap sebagai jual beli. Wa yajuzu lil musyari habsal mabih hatta yastarida tsaman, artinya dia tetap harus, si mustari itu dia harus menahan barang tersebut hingga kemudian uangnya dikembalikan. Jadi nggak bisa dia langsung apa namanya, melakukan pembatalan. Wa in ikhtalafa fi miqdari tsaman ba'da al-iqala suddiqa al-ba'i ala al-asal. Jadi kalau bagaimana misalnya ternyata terjadi perbedaan, ya, terkait tentang harga, eh, harga, ya, setelah melakukan iqalah pembatalan tadi, maka perkataan penjual itu yang dibenarkan. Nah, ini alal asal, itu pendapat mazhab yang terkuat. Wa ini ikhtalafa fi wujudi iqati wa adamiha suddiqa min turiha. Kalau misalnya keduanya berselisih terhadap adanya iqalah, ya, pembatalan tadi, maka adanya iqalah atau ketiadaannya, maka yang mengingkarinya itu dibenarkan. Suddiqa min turiha. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebenarnya poinnya adalah tentang tempat terjadinya iqalah, ya. Intinya iqalah itu terjadi pada jual beli, bisa terjadi juga pada jual beli salam, jual beli sorof, ya. Yang itu semuanya masuk kategori jual beli. Jual beli itu kan barang dengan uang, ya. Ini bai'ul mutlaq, eh, barang dengan barang yang disebut sebagai bai'ul muqayyadah, ya, dan juga uh, uang dengan uang, bai'us saraf. Hanya saja kita harus berhati-hati, ya, dalam hal melakukan jual beli tersebut, dan termasuk al-iqalah yang berlaku pada jual beli dari jenis barang apa, jenis-jenis jual beli tersebut, karena ada ketentuan yang harus kita patuhi. Ya, intinya al-iqalah, ya, dalam syariat kita membatalkan akad. Ya, ini sebenarnya adalah bentuk ta'awun sih sebenarnya, ya, bentuk ta'awun. Syariat masih membolehkan, hanya saja karena jual beli itu antarodin, saling ridho, maka
membatalkannya pun kalau tidak ada sebab tertentu, cuma gara-gara misalnya salah satu ada yang menyesali saja gitu kan, karena misalnya ada keperluan, maka pun membatalkannya juga tanpa sebab tertentu masih mungkin dilakukan, tapi harus antarodin juga, harus saling ridho juga. Ya, itulah prinsip daripada al-iqalah yang terjadi pada jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Karena bahasan berikutnya tentang adab jual beli. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, sharing sebelum kita tutup, silakan saya kembalikan kepada akhir kita. Fadhal. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin kita tutup ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Boleh ditutup aja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan kajian fikih muamalah. Baik, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, mari kita ucapkan hamdalah kepada majelis dan yang berkenan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Jaga Oke, kesehatan Bu, ya. Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.